Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para sahabat yang luar biasa. Di awal bulan Juli ini kita sama-sama refresh gitu ya. Masalah kita di bulan Juni bisa kita lalui dengan perkenanan Tuhan yang luar biasa gitu kan. Nah, hari ini saya mengajak sahabat semua untuk sama-sama kita sharing. Saya mengajak anak saya satu-satunya, anak saya yang luar biasa yang sebetulnya untuk datang ke acara hari ini beliau keberatan gitu ya, karena aduh kenapa kok harus sharing. Beliau ini lebih seneng di belakang layar. Kayak papanya senang di belakang layar. Tapi hari ini saya berhasil untuk merayu anak saya untuk bisa sharing pada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat, kepada kakak, kepada adik, dan juga kepada para sahabat semuanya. Nah, hari ini saya mengundang anak saya, Koko Brandon Gustav Iskandar. Beliau masih secondary 3, masih SMP kelas 3. Yang membuat saya amazing karena seumuran Brandon, dulu saya tidak bisa seperti Brandon, tidak bisa seperti Koko Brandon. Pola pikir saya dulu karena
lingkungan yang salah, karena mungkin cara mendidiknya berbeda dengan kita sekarang, pergaulan yang dihadapi oleh anak kita berbeda dengan pergaulan kita dulunya, maka justru malah sekarang ini saya banyak belajar dari generasi-generasi muda saat ini, para sahabat. Nah, untuk lebih asiknya lagi nih, kita sama-sama asik gitu kan, dalam tema acara keluarga kita kuat supaya sama-sama asik, bisa enggak Koko Brandon cerita kepada para sahabat, pada om, tante, susu, ai, bapak, ibu, sahabat semuanya, background Brandon dulunya itu tipenya anak yang bagaimana gitu kan, tipe anak yang bagaimana, hobinya apa, kesukaannya apa, mungkin bisa cerita supaya para sahabat bisa mengenal Brandon lebih jauh nih. Oh iya. Bapak Ibu sahabat semuanya, Brandon itu sejak kecil hobinya adalah mainan mobil. Semakin besar Brandon ingin belajar menyetir. Jadi hobi Brandon adalah apapun yang berhubungan dengan mobil. Apapun yang berhubungan dengan mobil, belajar menyetir. Belajar menyetir. Sejak kapan Brandon paham dan tahu kok Brandon ini suka mobil? Sejak kelas usia berapa waktu itu? Dulu pas Brandon masih umur 5 bulan, setiap kali di jalan raya Brandon melihat mobil, ceritanya mama bilang Brandon selalu menunjuk-nunjuk mobil. Jadi sejak itu papa dan mama setiap hari Sabtu dan Minggu pasti membelikan Brandon mobil mainan. Saya tidak menceritakan merek mobilnya, cuman yang menarik umur segitu, waktu kami di dalam mobil gitu ada mobil nyalip mobil kami. Sebagai ayah yang terbiasa melihat mobil, itu merek itu gitu kan. Lah anak kecil ini, Brandon ini dengan bahasa yang belum jelas karena masih umur 5 bulan, ndak, mereknya tuh yang betul ini. Wih, waktu itu Bapak Ibu saya bingung, loh kok tahu ya? Akhirnya kami salib gitu kan, kami salib dari dekat, baru ketahuan kalau ternyata mereknya itu sesuai yang Brandon tebak tadi. Wah, bagi saya berarti anak ini suka mobil. Dia bisa mengerti dari belakang, samping, kiri, kanan, dia bisa nebak mereknya dengan tepat. Bahkan mobil yang dimodifikasi pun emblemnya diganti, Koko Brandon bisa tahu, Pak itu cuma variasi Pak, yang bener tuh mobilnya tuh ini sebetulnya. Lah dari sana kami sebagai orang tua ini menggali, oh senangnya mobil gitu kan. Nah, Koko Brandon bisa cerita mulai belajar nyetir kapan kok? Dulu pertama kali Brandon menyetir itu pas Paragon Semarang buka, yaitu tahun 2008. Itu Brandon dan Papa pergi ke Happy Time. Terus Brandon menemukan satu arcade, nama arcade-nya itu Wangan Midnight. Itu pertama kali Brandon menyetir. Waktu itu kan Brandon masih umur sekitar 2 tahun. Jadi kan Brandon pasti nggak bisa menginjak pedal gas, makanya Brandon di bangku sama Papa, tapi Brandon yang menyetir. Sejak tahun 2008 sampai sekarang pun Brandon tetap mainan game itu. Sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun mainan game? Sudah 12 tahun. 12 tahun, oke. Lalu yang Papa, Mama berikan gambaran kepada Koko Brandon, beda nggak antara nyetir yang di permainan dengan nyetir yang sesungguhnya? Ya, nyetir dalam permainan dan nyetir dalam sesungguhnya itu sangat berbeda. Soalnya kalau misalnya Bapak Ibu sahabat semuanya nyetir di dalam arcade, kita kan misalnya kalau nabrak kita tidak mungkin terluka, tapi kalau di dunia nyata kita menabrak kita pasti terluka, tidak mungkin tidak, pasti minimal tangan kita beset, kaki kita beset. Dan bisa berimbas kepada nyawa gitu ya. Jadi sudah bisa setir mobil sungguhan? Sudah bisa. Sejak kelas berapa Brandon mulai tertarik untuk belajar nyetir dan diizinkan Papa untuk belajar saja, belum punya SIM-nya kan? Dulu Brandon pertama kali mulai tertarik menyetir itu kelas 5. Dulu masih di dalam perumahan, Brandon dan Papa muter-muter, latihan maju mundur, setengah kopling di atas tanjakan gitu. Mulai SMP kelas 1 baru di kota. Kelas 1 baru di kota. SMP. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini, Anda mungkin berpikir, loh, Pak Gustaf kok bisa melanggar peraturan dengan mengajarkan anak ini sejak usia dini? Begini Bapak Ibu, konsep kami adalah yang pertama,
SIM tidak akan diberikan kepada anak kami sebelum usianya 17 tahun. Jadi tidak mungkin mendapatkan SIM sebelum 17 tahun. Nah, berhubung saya itu dulu backgroundnya kurang baik, backgroundnya kelam, di jalan itu istri saya selalu ngomong, Pak, saya tuh kayak setan jalanan gitu ya. Saya terus terang khawatir dengan anak kami. Jangan sampai dia malah belajar sesuatu yang negatif dari lingkungan di luar keluarga. Otomatis apapun yang saya arahkan kepada anak kami, Koko Brandon, adalah sesuatu yang dia bisa berpikir sejak dia masih kecil. Contoh, saat kelas berapa waktu itu main di Jogja di Kids Fun yang main bom kar terus nabrak. Kelas berapa waktu itu ya? Umur berapa ya? Waktu itu Brandon masih kelas 2. Kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD naik bom kar. Untung bom kar, bukan go-kart. Kalau go-kart bahaya, bom kar cukup rame juga, dia setir sendiri. Lah pada saat nyetir itu sudah mau deket dengan pojokan, hampir nabrak, itu nggak ngelepas gas. Minimal kalau ngelepas gas, efeknya nggak nabrak, nggak sakit dadanya. Nah dari sana, begitu naik bom kar tuh nabrak, kena dada setirnya, nangis. Dari saya punya pola pikir bahwa, wah ini kebiasaan main di mall, kebiasaan balapan pakai game, pakai bom kar, lupa ngelepas gas. Ini kalau nggak dari sekarang diarahkan untuk belajar ngerem, bahwa yang di game dengan situasi kesungguhan di dunia nyata itu berbeda, wah bahaya Bapak Ibu. Nah mungkin Brandon bisa cerita, waktu Brandon mulai belajar tentang di jalan, ada papa, ada mama, itu perbedaannya di dunia nyata itu dalam kondisi kepribadian kita bisa buat pelajaran nggak? Perbedaan dalam menyetir kalau misalnya di depan ada mobil berhenti gitu, kita di belakang, kalau kita salah pencet gas malah kita yang nabrak depan. Ngatasi kontrol mobil. Ups. Kalau misalnya kita yang di depan harusnya sudah jalan, jadi atau misalnya ada mobil ngebut gitu, kalau kita harusnya kan pencet gas biar jalan, kalau kita pencet rem malah kita yang ditabrak dari belakang. Jadi kita harus mengikuti situasi di sekitar kita. Jadi kita harus tahu waktunya untuk mengerem dan untuk menginjak pedal gas kapan. Bedanya sama di game apa tuh yang menurut Koko Brandon tuh sulit apa dipelajari kalau mendadak dalam kehidupan nyetir yang sesungguhnya? Bedanya apa nih? Kalau di game sangat beda, soalnya kita pas Brandon menyetir di game itu Brandon kan selalu gas sampai full gitu. Itu mobilnya nggak nabrak, jadi kita belok biasa gini mobilnya tetap ikut belok. Kalau dia nata kita gas penuh terus, kita belok gitu mobilnya bisa terbalik. Oke, lalu dalam kehidupan sehari-hari dengan Brandon diizinkan mulai belajar setir, itu ada hubungannya dengan kemauan belajarnya lebih giat, lebih bisa positive thinking di saat kondisi macet atau apa. Brandon sekarang gampang positive thinking, nggak gampang marah. Itu ada nggak imbasnya ke arah dunia pendidikan, imbasnya ke arah kehidupan sehari-hari? Ada itu nggak? Ada efeknya nggak? Efek positifnya? Efek positif dari menyetir kalau menurut Brandon, misalnya Brandon habis belajar matematika gitu banyak stres kan biasanya, soalnya kan susah. Nah kalau setelah itu Brandon menyetir, Brandon bisa refresh lagi. Soalnya Brandon suka menyetir. Jadi menyetir itu buat Brandon tidak hanya berguna tapi juga hiburan. Bisa hiburan ya? Oh jadi matematika stres, habis ngerjain, break sebentar, ambil kunci mobilnya papa buat nyetir gitu ya? Tapi keliling perumahan aja loh. Nah sahabat, kalau yang lalu kita sudah tahu apa perbedaan dari yang namanya coaching, tahu perbedaan antara mentoring, bahkan seorang bapak sepanjang kehidupan itu kita
diwajibkan untuk mendampingi anak kita mendapatkan mentor yang tepat sesuai dengan bidangnya. Nah, dalam proses pendampingan tersebut, di sanalah peran orang tua itu sangat menentukan kemajuan dari anak kita, para sahabat. Nah, mungkin Koko Brandon bisa cerita yang Brandon rasakan kok tiba-tiba sekarang suka sekali pelajaran matematika itu kenapa? Kok yang dulunya nggak begitu suka dengan beberapa pelajaran kok sekarang Brandon suka? Itu pola pikir apa yang Brandon itu tangkap, yang Koko Brandon itu pengen akhirnya, wah aku penting ini. Ini bisa cerita ke para sahabat. Ya. Bapak Ibu sahabat semuanya, dulu pas Brandon masih kelas 1 sampai kelas 4 gitu kan, Brandon kurang suka sama matematika. Jadi nilainya itu kurang bagus, biasanya C, B gitu aja. Sempet D pernah juga. Jadi mulai itu papa kan mulai bilangin ke Brandon, kenapa kamu nggak suka matematika? Brandon bilang, gurunya cara jelasinnya itu nggak cocok sama Brandon gitu. Jadi papa kan tahu Brandon sukanya mobil, jadi papa mulai melihat pertanyaan di buku sekolah Brandon, dan papa mengganti kata-kata, misalnya basketball, papa ganti jadi mobil gitu. Mulai di situ Brandon mulai tertarik untuk matematika. Oke, jadi tertariknya tuh soal-soal yang dibuat tuh arahnya ke mobil semua gitu ya. Emang kedepannya Koko mau serius di bidang otomotif? Iya serius, soalnya Brandon hobinya mobil, jadi Berarti ada planning mau rencana kuliah di bidang apa ini, sayang? apapun yang ada hubungannya dengan mobil, kayak mesin, desain mobil, modifikasi mobil. Oke, berarti sekarang ini sudah arah sana ya. Berarti harus masuk ke jurusan sains tentunya ya. Oke, kalau tadi ada sesuatu yang mensupport Brandon ke arah sesuatu yang positif untuk kedepannya sampai kuliah, sudah tahu jurusannya mau mengambil jurusan apa kan? Dan sekarang yang membuat Brandon tidak nyaman, yang membuat Brandon kurang nyaman dengan hal-hal yang terjadi di sekitar Brandon, supaya para sahabat juga tahu bahwa anak kita itu juga pasti mengalami ketidaknyamanan, ya. Yang Brandon kurang suka dalam lingkungan sehari-hari, yang buat Brandon nggak bisa nyaman itu, bisa cerita nggak kepada para sahabat? Bapak Ibu semuanya, jadi menurut Brandon hal yang kurang nyaman untuk Brandon adalah saat orang, mohon maaf sedikit, tidak mau sok tahu gitu, jadi tidak mau menerima masukan sama sekali. Walaupun misalnya dia udah pinter dan Brandon mengakui dia mau lebih pinter daripada Brandon, tapi kalau orang nggak mau menerima masukan, dia pasti pinternya cuma stucknya di sana. Kalau orang menerima masukan kan pinternya segini, nanti bisa jadi naik lagi gitu. Terus orang yang suka menjelek-jelekan di belakang gitu. Brandon malah lebih prefer kalau orangnya menjelek-jelekan Brandon di depan, soalnya Brandon tahu akhirnya kesalahan Brandon apa, dan Brandon bisa memperbaiki kesalahan Brandon. Nggak seneng kalau di depan baik-baik, di belakang malah bicarain. Iya. Terus apalagi yang kurang nyaman dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran, dalam bergaul dengan teman, mungkin dalam les atau apa? Kalau dalam pelajaran dan les Brandon tidak ada masalah dengan orang di sekitar Brandon, tapi kalau dengan pergaulan, terkadang beberapa teman-teman Brandon yang Brandon kenal beberapa kali melakukan hal yang tidak perlu. Misalnya dulu saatnya pas corona masih cuma dua orang yang terinfeksi di Jakarta, mereka tetap kayak make fun tentang corona gitu. Make fun-nya diapain? Jadi misalnya Brandon takut sama corona gitu, mereka bilang ngapain takut, kamu kayak loser gitu. Kayak loser, kayak Iya. pecundang. Nah, setelah Brandon lihat perkembangan informasi dari dunia nyata, banyak informasi dari televisi, dari gadget kita, akhirnya kita loser nggak kalau takut sama corona? Enggak, soalnya Enggak kan? Oke, ada lagi. Nggak apa, karena hal ini justru malah membuat sebuah gambaran bahwa kenapa pemerintah itu membuat masuk sekolahnya tidak boleh terlalu cepat. Ya karena salah satunya ini Bapak Ibu. Bukan cuma di atas 12 tahun. Yang di atas 12 tahun pun juga kalau paradigma berkumpulnya teman-temannya
menganggap kalau sama corona takut itu loser, pecundang, bahaya. Apa lagi yang kurang nyaman, apa lagi? Oh, Benten kurang nyaman dengan orang yang sering misalnya kita itu dia salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya gitu. Oh. Yang sering bohong gitu. Sering bohong. Terus kalau kayak gitu tetap jadiin teman apa? Ya tetap cukup kenal aja. Oh, cukup kenal. Tapi Benten tetap baik sama orangnya, nggak mencelakai orangnya. Nggak mau mencelakai orang lain. Hebat. Oke, kita akan lanjutkan habis ini bagaimana Brandon dalam memilih teman. Ini menarik buat ke depannya. Oke. Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah, jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin, akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Hal-hal apa sih yang membuat Koko Brandon sekarang itu bisa merubah watak, merubah karakter, gitu kan? Kadang-kadang orang bilang watak itu nggak ada obatnya. Waktu kami tes Brandon, tipenya koleris sanguin, pandai bergaul tapi gampang marah. Efeknya dulunya gampang marah. Koko Brandon kok bisa berubah cepat? Sekarang ini bisa menjadi orang yang mendengarkan orang lain, tidak gampang emosi. Bapak Ibu, dari SD kelas 1 ya kamu bertengkar ya? Kelas 1 baru pertama kali bertengkar. Pertama kali bertengkar sama beberapa tahun tuh kami sebagai orang tua tuh dilaporin kalau dia bertengkar. Tapi beberapa tahun terakhir ini sudah nggak pernah bertengkar lagi. Padahal tipenya dia tipe pemarah gitu. Apalagi kalau dibully, waduh. Nah, hal-hal apa yang menurut Brandon itu bisa merubah Brandon yang sekarang? Bapak Ibu semuanya, dulu Brandon itu pas masih kecil, Brandon masih ingat dulu di Surabaya. Surabaya itu Batu Malang. Di Surabaya. Papa dan Mama kan masih meeting, itu sudah jam 9, jam 10 malaman. Jadi kan Brandon datang ke ruang meeting, itu teriak-teriak, kenapa nggak selesai? Tapi kan aneh gitu kan, orang meeting ngapain Brandon teriak-teriak gitu kan, artinya Brandon egois. Jadi sejak kejadian itu waktu ke waktu Papa mulai bilangin Brandon kalau orang itu jangan hanya mau dimengerti tapi juga harus belajar mengerti orang lain begitu. Terus apa yang Brandon dapatkan nih dari mengerti orang lain? Diterapkan di sekolahan atau di mana yang bisa membuat Brandon itu bisa berubah? Kalau kita mengerti orang lain, kita pasti akan dapat banyak teman. Soalnya teman itu tahu kalau kita mau mengerti mereka, gitu. Terus kita juga dapat belajar
dari kisah-kisah yang di orang yang kita mengerti dia. Biasanya kan dia pasti cerita, jadi kan kita bisa tahu dia itu orangnya jahat atau baik, kan lama-lama kita bisa tahu kalau kita sering dengar dia cerita. Oke. Jadi ada kelebihannya kalau kita pengen mengerti orang lain. Oke, berarti Brandon dulu berubah dari tipe Brandon yang egois jadi Brandon yang mau mengerti orang lain. Berarti semua orang dijadikan teman sama Brandon tanpa memilih. Brandon tetap memilih teman, tapi misalnya ada teman A dan teman B. Teman A ini taat dengan agamanya dia tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah, pokoknya dia orang benar begitu. Terus orang yang B ini orangnya sering membuli, sering mengejek-ejek orang lain. Brandon pasti lebih memilih teman yang A, tapi Brandon tetap teman bersama teman B, tapi Brandon jangan terlalu dekat dengan teman yang B, soalnya pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Oke. Jadi Brandon ini sekarang berteman semua, tapi lebih banyak berkumpul dengan yang Benar, orang yang benar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memangnya kumpul sama orang yang alim enak kok? enak. Lebih, walaupun kadang-kadang lebih seru dengan orang yang gak alim, cuma kalau kita berkumpul dengan orang yang alim pasti kita lebih benar lagi, masuk jalan yang benar. Soalnya kadang-kadang kalau kita berkumpul dengan orang yang walaupun tidak alim, karena ada orang tidak alim tapi benar, cuma kan banyak orang tidak alim tapi memberi kita saran-saran yang salah gitu. Jadi Malah menjerumuskan. ya, menjerumuskan kita dalam pergaulan yang buruk. Oke Koko, pilih yang mana? Pilih yang benar atau pilih yang baik? Kalau Brandon milihnya benar. Kenapa? Why? Soalnya kalau kita memilih baik itu belum tentu benar. Misalnya ada murid satu di sini, dia misalnya terlambat masuk kelas karena lagi pengen main basket gitu. Jadi dia bilang ke teman yang ini, tolong bilangin ke guru dong, aku lagi di toilet gitu. Jadi dia tetap main basket, dia bilangin ke gurunya kalau dia ke toilet. Itu kan baik untuk dia, tapi kan itu tidak benar. Itu membuat murid-murid tidak disiplin. Jadi kalau kita memilih baik itu belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Walaupun kadang-kadang kurang menyenangkan, tapi pasti baik, tetap baik untuk kita dan untuk orang di sekitar kita. Oke Koko Brandon ini sudah mulai membantu kami dalam pekerjaan kami sehari-hari, Bapak Ibu, sebagai seorang pengusaha dan juga saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Banyak kami ini sharing permasalahan kami sehari-hari, baik di pekerjaan maupun di keluarga, itu kita banyak sharing. Nah, kami berharap Bapak Ibu dan para sahabat semua itu bisa mengajak anak kita itu menjadi sahabat terdekat kita juga, sehingga pola pikir kita ini akan kita transferkan. Proses edukasi, proses suksesi ke depannya bisa kita transferkan tanpa memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Makanya kenapa saya tidak pernah menyuruh Brandon harus jadi pendeta. Enggak. Saya ingin Brandon berjalan bersama Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia. Nah, Koko Brandon, setelah Koko mulai bersama dengan papa mama di dunia pekerjaan, kita saling sharing. Bahkan kita mulai sama-sama memantau tentang investasi, ya kan, tentang properti, saham dan segala macamnya. Koko ini bisa membedakan, Pak, mana orang-orang yang mau bersyukur dengan Tuhan dan orang-orang yang belum mau betul-betul bersyukur dengan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan dia. Koko bisa bedain nggak? Brandon bisa bedain. Seperti apa, Koko? Misalnya ini orang punya dua-duanya, ada dua orang punya 100.000 di kantong, dua-duanya pas 100.000. Ini orang misalnya
dia tetap bersyukur dia punya 100.000, soalnya 100.000 bisa buat hidup, tetap cukup itu buat hidup, bisa makan, minimal bisa makan tetap kan, walaupun cuma paling nasi kucing kan, yang penting tetap bisa makan. Misalnya orang yang ini 100.000, dia jengkel kenapa punya duit cuma 100.000, dia pengen lebih. Itu artinya orang ini bersyukur pada Tuhan dan ini tidak bersyukur. Terus contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam orang itu tahu bersyukur atau tidak, bisa kelihatan nggak? Misalnya masuknya jam kantor jam 9 misalnya, pulangnya jam 5 sore. Bisa kelihatan nggak Koko mana orang yang bersyukur diberikan pekerjaan sama Tuhan dan mana yang tidak bersyukur diberikan pekerjaan sama Tuhan? Koko tahu bedanya di mana nggak? Sama-sama masuk jam 9 pulang jam 5 sore. Orang yang bersyukur biasanya dia menekuni pekerjaan dia. Orang yang tidak bersyukur hanya pengen misalnya dua-duanya digaji 3 juta begitu. Orang ini bersyukur kan dapat 3 juta dan pekerjaannya nggak apa-apa gitu. Orang ini misalnya kenapa gaji 3 juta kok pekerjaannya berat gitu. Minimal kan dia udah dapat 3 juta kan tetap cukup untuk hidup begitu. Terus kalau orang-orang yang suka terlambat gitu, menurut Koko termasuk orang yang bersyukur nggak? Orang yang suka terlambat ada beberapa faktor. Mungkin karena memang rumahnya dia jauh atau memang dia sudah pergi lebih awal tapi memang macet, atau memang dia tidak suka dengan pekerjaannya, makanya dia sering terlambat gitu. Terus solusinya? Solusinya dia harus meminta kepada Tuhan, dia harus mengambil pekerjaan apa begitu. Daripada terlambat terus. Daripada terlambat terus, daripada dia bekerja dengan pekerjaan yang dia tidak sukai. Gitu ya. Jadi dia harus mencari pekerjaan yang dia sukai. Misalnya dia suka masak, ya udah dia cari aja pekerjaan yang membutuhkan masak kayak koki atau. Jadi di awal itu harus sudah bener dulu pekerjaan apa yang ingin diambil gitu ya. Oke. Hidup di dunia untuk sementara, semua tiada yang abadi. Sudahkah kau siapkan dirimu apabila Tuhan panggil hidupmu? Hidup sesuatu perjuangan, jangan hanyalah keduniawian. Sudahkah kau siapkan dirimu apabila Tuhan panggil hidupmu? Cobaan dan godaan di dunia selalu ada, namun Tuhan tetap pimpin kita. Hidup janganlah berputus asa, Tuhan selalu menolong kita. Siapkan hatimu kepadanya apabila Tuhan panggil hidupmu. Cobaan dan godaan di dunia selalu ada, namun Tuhan tetap pimpin kita. Hidup janganlah berputus asa, Tuhan selalu menolong kita.
Koko Brandon. Hari ini Papa bangga sekali, ternyata kamu menangkap sesuatu yang amazing, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba bertanya untuk menutup acara kita hari ini. Oke, Ko, kiat-kiat apa biar para sahabat semua nanti juga bisa prepare buat anak-anaknya, ya, saat kita mengalami masa pandemi COVID. Ini kita harus apa sih? Walaupun kita ini belajar di rumah, nantinya kalau sudah boleh masuk sekolah, kiat-kiat apa yang Koko ingin sharingkan pada teman-teman yang diwaspadai sama semua teman-teman, termasuk para orang tua? Kiat-kiat saat pandemi COVID-19 ini kita harus menaati peraturan pemerintah seperti pakai masker, rajin cuci tangan, makan sehat, olahraga rutin. Dan saat moga-moga kalau kita sudah masuk sekolah, orang-orang sudah bisa menjadi lebih bersih, tidak melakukan hal-hal yang lumayan konyol kayak misalnya tangannya dia kotor. Orang yang Brandon pernah lihat di berita, orang yang tidak takut corona dia menjilat kloset gitu, minggu depannya dia dapat corona gitu. Konyol Ya konyol gitu. Jadi orangnya kalau misalnya kita udah balik kerja, balik ke sekolah, kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Jangan dibuat guyonan lagi soal corona. Soalnya sudah termasuk bahaya sekarang. Masuk bahaya. Oke. Lalu pesan-pesan buat Koko Brandon buat kedepannya dalam dunia pendidikan supaya nanti bisa digunakan di dunia pekerjaan. Kiat-kiatnya apa nih? Kalau kiat-kiat dari dunia pendidikan untuk digunakan di dunia pekerjaan adalah kita harus tahu kita menyukai hal apa. Jadi misalnya kayak tadi yang benar cerita tentang matematika, misalnya sekarang kita tidak suka matematika, tidak suka sains, tapi misalnya kita suka mobil, matematika dan sains, mobil kan butuh matematika dan sains, makanya kita harus rajin belajar matematika dan sains gitu. Terus mata pelajaran yang nggak ada hubungannya dengan hobi kita nggak dipelajarin gitu? Harus dipelajari juga, soalnya misalnya bahasa Tiongkok itu sekarang sudah termasuk bahasa yang di atas gitu, jadi melebihi bahasa Inggris. Hampir banyak orang sudah bisa bahasa Tiongkok, sekitar 60% sudah bisa. Makanya kita harus mulai belajar bahasa yang kita tidak pernah belajar dulu. Kita harus menguasai banyak bahasa, soalnya misalnya kita punya perusahaan yang besar, kita datang orang lain yang ingin bekerja sama dengan kita, misalnya dia orang Jepang, kita tidak bisa bahasa Jepang, kan susah untuk berkomunikasi. Makanya kita harus belajar banyak bahasa. Wow. Kita menaati peraturan pemerintah, kita juga harus sering minum vitamin, terus kita juga harus sering membaca. Kalau Brandon kan Kristen, Brandon harus tetap ibadah dan membaca Alkitab. Jadi kita harus ibadah menurut agama kita masing-masing, dan juga misalnya orang Muslim kita juga harus sering baca Al-Quran gitu. Dan kita juga harus sering berdoa untuk biar corona ini hilang. Jadi selama corona ini Koko tetap beribadah sama Papa Mama ya? Setiap hari Minggu. Perjamuan kudus 11 kali tetap seperti biasa. Bapak Ibu semuanya, bukankah saat corona ini adalah waktu buat kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga? Bapak Ibu semuanya, hari ini kita memang betul-betul menggali dari Brandon yang generasinya adalah generasi Z, di mana kedepannya Bapak Ibu semua juga pasti akan belajar untuk terus menggali, bertanya, mengarahkan, mementori. Bahkan kalau Anda tidak expert di bidang itu, Anda harus mencari mentor yang ahli di bidang itu dan Anda mendampinginya sampai berhasil. Tapi minimal talkshow hari ini tentang keluarga kita kuat. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setelah kita berupaya mendidik anak cucu kita selalu bingkai dengan firman Tuhan, serahkan sisanya kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kehangatan yang luar biasa selama bulan Juni dan awal Juli ini. Kita lagi belajar lagi, lebih lagi
untuk menguatkan pondasi keluarga kita, untuk mengembangkan usaha kita, bisnis kita, karir kita, dan juga menguatkan pelayanan kita. Yang di bulan Juli ini kita sudah mulai bisa sama-sama berdoa untuk bisa beribadah, walaupun masih dibatasi jumlahnya. Terima kasih dan semangat pagi semuanya. Tuhan memberkati.